Viral di media sosial kakak adik yang mengaku tidak takut hantu. Mereka membuktikan itu dengan membuat konten berada di kuburan tengah malam hingga mengunjungi tempat yang dinilai angker. Pesan yang selalu disampaikan kreator konten Gen Z itu adalah jangan pernah takut untuk berpikir kritis dan realistis. Bocah itu pun beberapa kali memberikan pemahaman terkait rasa takut yang kerap muncul ketika berada di tempat angker. Adalah Gen Alfarizi. Bocah ini sekarang jadi sorotan netizen karena mengaku tidak takut dengan hantu. Kontennya main di area kuburan tengah malam pun menjadi perhatian publik. Mengapa tayangan hantu bisa bebas berseliweran tanpa edukasi iman dan perspektif kritis? Mengapa ketakutan terhadap hantu terus dijual sebagai hiburan? Dan apakah konten hantu serta dampaknya justru menanamkan ketakutan yang irasional dan memperlemah mental generasi muda? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial Bung Iwan Januar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Memang luar biasa, Bung Iwan, fenomena Gen Z atau anak remaja saat ini sungguh luar biasa. Ada FOMO dan segala macam. Dan kali ini kita membahas pocong, kuntilanak, dan kawan-kawannya gitu ya, Bung. Apakah ketakutan terhadap hantu terus dijual sebagai hiburan, padahal dampaknya justru menanamkan ketakutan yang irasional serta memperlemah mental generasi muda dalam menghadapi realitas hidup yang lebih penting, Bung? Ya, Bung Anggi juga semua pemirsa ya. Memang konten-konten, film-film, novel-novel dulu ya, zaman-zaman novel, eh, cerita-cerita di dongeng di radio itu kan, yang tema-tema terkait dengan horor atau hantu memang itu banyak sekali pemirsanya, banyak penontonnya, banyak juga kemudian viewernya. Itu memang kita harus akui. Ada beberapa sebab mengapa tayangan-tayangan atau konten-konten horor atau hantu itu tinggi ya, kemudian ratingnya ya. Yang pertama memang manusia itu kan dia senang dengan sesuatu yang memacu adrenalin ya. Maka film-film action itu kan juga cukup tinggi peminatnya. Nah, film hantu kan juga begitu. Karena ada efek kejutannya, efek kejutnya ya. Kemudian juga apa namanya jump scare ya. Ya, jump scare ya di film-film itu kan itu membuat orang tuh kecanduan. Karena pada tabiatnya kita senang dengan sesuatu yang sifatnya memacu adrenalin. Yang kedua itu karena aspek sosial. Dengan film-film hantu itu kan orang jadi kayak tersatukan ya, sama-sama seneng dengan film hantu, kemudian sama-sama seneng ketakutan, lalu kemudian jadi ada pengikatnya, ada melting point-nya di film horor. Malah ada komunitas-komunitasnya di masyarakat yang membicarakan baik itu film horor ataupun komunitas yang membicarakan aspek-aspek goib di masyarakat tuh ada komunitasnya. Dan termasuk aspek sosial itu masalah FOMO. Tadi yang Bung Agi sampaikan, betul ketika ada satu film misalnya yang itu viral, orang kan pengen nonton. Orang pemain tahu. Apalagi pemainnya itu pemain yang terkenal, kemudian juga sutradara juga terkenal, kemudian apa iklannya, kemudian juga trailernya juga bagus seperti itu, maka akan muncul FOMO. Akhirnya orang akan nonton film-film hantu. Yang berikutnya aspek budaya, Bung Anggi. Jadi hampir tiap negeri itu, tiap daerah itu kan ada urban legendnya, ada dongeng rakyat lah tentang hantu ya. Kalau di Eropa ada vampir ya, ada Count Dracul misalnya. Kemudian juga ada zombie, ada CRISPR, Creepers ya. Kemudian Halloween misalnya di Indonesia kan juga banyak. Kuntilanak, genderuwo, pocong, lalu juga muncul apa namanya ikon-ikon yang baru, suster ngesot seperti itu ya. Nah itu memang akhirnya menjadi daya tarik juga untuk masyarakat nonton dan menyimak dan ikut dalam hal yang berkaitan dengan dan juga aspek ban itu kan aspek ekonomi karena ternyata film-film horor ini peminatnya banyak sekali seperti film horor yang terakhir ya KKN Desa Penari itu kan sampai berapa di atas 8 juta setahu saya ya penontonnya itu kan memberikan cuan yang besar untuk produsernya sutradaranya juga para pemainnya seperti itu jadi aspek ekonomi ini juga menjadi pertimbangan kenapa orang lebih seneng bikin film-film hantu, film-film horor ketimbang misalnya ya film seperti anak-anak atau film dokumenter atau film-film serius karena memang lebih besar aspek keuntungan yang mereka dapatkan Bung Anggi. Nah, tanpa memandang apakah ini nanti bisa membahayakan nalar kritis masyarakat, apalagi bisa merusak akidah. Itu nggak lagi jadi pertimbangan. Kenapa? Karena ini kita sekarang hidup di dunia kapitalis, ya.
Yang penting ada cuan, yang penting memberikan keuntungan. Mau masalah agama itu udah nggak jadi lagi pertimbangan mereka, Bung Anggi. Haruskah negara membiarkan industri hiburan terus menyebarkan ketakutan lewat konten mistis tanpa kontrol atau sensor, sementara anak-anak dan remaja menjadi target utama algoritma digital hari ini, Bu? Saya melihat Indonesia ini negara sudah sangat liberal ya, bahkan mungkin lebih liberal dibandingkan negara-negara Barat ya. Kenapa? Seperti misalnya ya tentang prostitusi ya, itu di media sosial tuh ada beberapa platform media sosial itu mereka tuh terang-terangan usernya tuh atau akun-akunnya itu mereka menawarkan prostitusi ya, video call yang tidak senonoh seperti itu bebas-bebas aja itu. Nggak ada yang kemudian melaporkan ya, tapi kalau kemudian ada akun di media sosial yang mengkritisi Zionis Israel misalnya begitu ya, atau mengkritisi pemerintah, itu cepat itu nanti langsung diberangus tuh, langsung di-ban, bahkan orangnya bisa diseret dengan undang-undang ITE. Jadi kalau dalam aspek sosial ya seperti tadi prostitusi, pornografi itu Indonesia itu terbilang sangat-sangat liberal seperti itu ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang aspek film horor, kan film horor tuh kan apa yang bisa dianggap merugikan orang lain kan nggak ada. Kalau dipikir secara aspek kerugian materialnya. Beda dengan misalnya prostitusi. Orang bisa kemudian terkena penyakit kelamin misalnya. Atau kemudian bisa merusak rumah tangga gitu kan. Tapi kalau film horor orang berpikir apa yang saya rusak? Apakah ada kerugian materi akibat konten film horor? Kan nggak ada. Nah itu tidak berpikir bahwa ini bisa merusak akidah, bisa merusak keyakinan, bisa merusak nalar masyarakat, nah, itu nggak masuk dalam kategori kerugian secara materi, sehingga tidak diperhatikan baik itu oleh masyarakat maupun oleh negara ya. Jadi Indonesia ini memang negara yang betul-betul eh, sebut sebagai negara negara yang liberal, walaupun sering menolak disebut negara sekuler, tapi mereka pada faktanya lalu membiarkan berbagai macam konten-konten yang sifatnya itu sudah melabrak rambu-rambu agama, yang sudah melanggar batas-batas sosial, itu dibiarkan saja, Bung Anggi. Lantas, apakah negeri ini sedang membiarkan generasi muda lebih percaya pada mistis dan penampakan ketimbang ilmu pendidikan, iman, dan logika sehat? Juga kita mengetahui bersama fenomena adanya grup fantasi sedara ataupun suka duka hanya karena konten mistis lebih viral serta menghasilkan cuan, Bung. Iya, Bung Anggi, kalau memang negara ini punya kepedulian pada masyarakat, kalau para kemudian decision maker ini, para wakil rakyat yang punya rasa peduli kepada generasi muda, apalagi sering digadang-gadang ini ada bonus demografi, harusnya ada tindakan dong untuk melindungi Gen Z dan juga adik-adiknya nanti begitu. Misalnya dari sisi film horor ya, ini harus kemudian diberikan warning oleh negara bahwa jangan membuat konten-konten, film-film yang itu merusak nalar kritis publik, apalagi menabrak rambu-rambu agama. Harusnya ada. Tapi kan itu nggak jadi perhitungan. Nah, akhirnya kalau kita lihat hari ini, akhirnya masyarakat ini, terutama kaum muda itu, mereka terus terbawa arus besar, yaitu arus industri perfilman, arus industri media sosial yang lebih cepat viral itu diantaranya kalau nggak yang sifatnya adalah pornografi, kedua adalah tayangan-tayangan sifatnya mistik atau goib. Itu yang akan cepat viral di masyarakat. Sehingga akhirnya nalar kritis publik itu semakin hilang, dan juga yang paling fatal adalah sisi akidah, sisi keimanan, agama seorang muslim itu akan semakin terkikis. Orang lebih takut pada pocong daripada korupsi misalnya. Orang lebih takut pada kuntilanak daripada merampok orang lain. Orang lebih takut pada genderuwo daripada melakukan scam dalam keuangan atau fraud di dalam finansial. Itu orang lebih takut pada genderuwo, pada hantu daripada perbuatan maksiat dan kemungkaran. Jadi ironis. Nah ini yang tadi kita sudah bahas film-film pornografi merusak akhlak, merusak moral, konten-konten horor ini dia merusak nalar kritis dan juga menghilangkan aspek keimanan pada masyarakat. Kan begitu coba. Masyarakat kita lebih takut pada genderuwo, kuntilanak daripada nyolong, daripada korupsi, daripada scam, daripada fraud seperti itu. Ini kan realita yang sangat menyedihkan dan memilukan, Bung Anggi. Apakah kesimpulannya sudah saatnya tayangan hantu dan kawan-kawannya bisa bebas berseliweran ini di stop, Bung? Lantas, apa urgensi peran keluarga, sekolah, serta negara dalam menyaring konten yang membentuk kepribadian anak-anak ini, Bung? Harusnya demikian, harusnya demikian, ya.
Semestinya kemudian dibuatlah konten-konten yang mengajak publik itu untuk mengembangkan nalar kritisnya, membahas hantu atau makhluk gaib itu dari sisi ilmiah, yang kedua dari sisi agama. Dari situ dibahasnya, bukan dari sisi kemudian hal-hal yang sifatnya fantasi, sifatnya takhayul. Takhayul itu kan fantasi, imajinasi dari orang tentang adanya makhluk gaib seperti ini, dia bisa memakan manusia, bisa menular pada manusia. Itu kan sudah nggak masuk nalar kritis. Nah, itu yang mesti dikembangkan adalah konten-konten kalau berbicara makhluk gaib dibahas secara ilmiah, secara saintifik, yang kedua secara agama. Sehingga kemudian publik ketika melihat satu persoalan selalu kritis dan selalu berbasis pada agama. Kalau itu yang dilakukan, maka rakyat Indonesia itu akan maju pesat. Nalar kritisnya dan akan menjadi bangsa yang luar biasa. Tapi kalau seperti sekarang, akhirnya memang lebih menjadi masyarakat yang nalarnya itu kemudian tumpul, senang ditakut-takuti dengan ya hantu-hantu seperti itu daripada takut melawan kemiskinan, takut melawan kezoliman, takut melawan penjajahan dan sebagainya, Bung Anggi. Jazakallah Bung Iwan untuk pemaparannya, Waalaikumsalam. sekaligus ini menjadi penyemangat bagi kita bahwa Indonesia Emas 2024 ini semakin menjadikan kita lebih paham terhadap hal yang seharusnya lebih rasional, bukan menjadikan konten-konten seperti ini menjadikan Indonesia cemas gitu ya Bung Iwan. Jazakallah sekali lagi Bung Iwan untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Eleva News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.